Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Nusantara semuanya. Malam ini, tepat di malam Jumat, saya akan menguak misteri yang menjadi perbincangan saat ini yang ada di kalangan masyarakat Nusantara Indonesia kita saat ini. Apa itu yang dikuak adalah sosok daripada mitos, fakta, ataupun apa namanya, yaitu kebenaran ataupun kesejatian Ratu Pantai Selatan atau yang sering disebut dengan Ratu Kidul. Apakah sosok jin, ataukah sosok manusia, ataukah sosok bidadari, yang menjadi perdebatan di kalangan ahli spiritual, sejarawan, intelektual, dan berbagai macam kalangan. Saya akan mengupas dari sisi pengalaman pribadi yang pernah saya alami secara langsung. Jadi mungkin sedikit bertolak belakang dengan fakta yang ada di sejarah yang ataupun mitosnya di masyarakat, bahwa Ratu Kidul itu ada yang mengatakan yang bernama Nawang Wulan, ada juga yang mengatakan Dewi Kandita atau Dewi Matahari, ada juga yang mengatakan Ratu Balkis. Banyak nama dia. Kalau di Batak namanya itu Putri Runduk, sejarah dari tanah Batak Pulau Sumatera. Sedangkan di tanah Melayu juga Ratu Kidul ini juga bernama Putri Hijau. Ada juga legenda ataupun mitosnya ataupun ceritanya bahwasanya dia bernama Putri Hijau. Nah, jika ditanya ataupun diteliti saat ini, tentu berbagai macam mitologi, sejarah, empiris, bermacam. Jadi ini berdasarkan pengalaman spiritual yang akan saya ungkap secara gamblang, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan yang paling penting. Sahabat-sahabat Nusantara yang saya sayangi, cintai, adapun video ini, maksud saya audio video ini ya, saya utarakan di malam ini, dan ini live langsung tanpa ada editan, akan menceritakan kisah Ratu Pantai Selatan atau menguak misteri yang sebenarnya. Bismillah. Jadi sebenarnya asal muasal daripada Ratu Pantai Selatan ini adalah seorang manusia yang dimana dia tersakiti oleh seorang pria. Siapa pria tersebut? Nanti akan ada episode selanjutnya pembahasan tentang siapa pria tersebut. Kita akan fokus kepada Ratu Kidulnya. Jadi Ratu Kidul ini singkat ceritanya sakit hati sehingga dia bertapa, ataupun kita katakan di Islam itu bermunajat, ataupun dia berhalwat
di suatu tempat. Nah, kalau yang ada di Sumatera itu namanya ada di Tapanuli Tengah. Kalau saya nggak salah itu ada di Pulau Mursalah, yaitu di Sibolga. Nah, tempat Mursalah tersebut di situ ada air terjun yang di tengah-tengah laut, tapi airnya tawar. Sementara pulaunya nggak terlalu besar, ukurannya juga ya sedang gitu ya, nggak terlalu besar. Nah, secara logikanya air terjun itu dari mana gitu. Nah, nanti bisa teman-teman, sahabat semuanya bisa searching di Google tentang keberadaan Pulau Mursalah. Jadi asal muasal daripada misteri daripada Ratu Pantai Selatan itu berawal dari suku Batak yang bernama Putri Runduk. Nah, nanti bisa teman-teman searching, banyak nanti informasi di sana. Saya akan berikan informasi intinya saja. Nah, saat itu dia diasingkan ataupun mengasingkan diri ke sana bermacam-macam. Akhirnya dengan dia menyendiri bertapa, ada seseorang yang membimbing secara spiritual. Siapakah seseorang tersebut? Adalah tentu nenek moyangnya sendiri dari Raja Batak. Nah, dari Raja Batak ini tadi memerintahkan beliau memberikan ajaran kepada beliau untuk bertapa ataupun berhalwat, bermunajat. Nah, istilah-istilah apa ya, spiritual lah kita bilang ya, mengasingkan diri untuk menemukan kesejatian atas kekecewaan yang dialami selama ini. Singkat cerita, dia bertapa di sana dengan proses olah kebatinan dia ataupun proses spiritualnya dia mencapai yang namanya pencerahan atau mencapai yang namanya kesadaran tertinggi. Nah, kalau di Hindu sendiri, kalau saya nggak salah ya, itu namanya adalah moksha. Moksha itu adalah satu ajaran ataupun pemahaman yang dimana dia itu manunggaling kaula jagat, artinya menyatu dengan alam. Wah, ini memang kata-kata ini kalau nggak ditelaah susah ini ya. Jadi nanti sahabat-sahabat Nusantara harus searching di Google, bertanya kepada orang yang paham, mengerti, ya kan? Apa itu moksha? Kalau di Hindu sendiri ini akan paham, akan mengerti bahwa moksha itu memang satu puncak ajaran yang dimana melepaskan keduniawian, melepaskan semua unsur duniawi yang ada dalam hati maupun pikirannya. Nah, setelah Ratu Kidul ini tadi ataupun Putri Runduk ini tadi ataupun Putri Hijau ataupun Nawang Wulan yang kita kenal dengan sosok hijau. Hijau itu sendiri kan lambangnya sebenarnya keadilan. Jadi mencari keadilan sebenarnya, keadilan yang sejati, kebenaran, bukan pembenaran ya, kebenaran. Jadi singkat cerita, Ratu Kidul ini tadi setelah proses daripada perjalanan spiritualnya, kesempurnaan dia ini kan bisa lintas dimensi, lintas waktu begitu cepat karena sudah sempurnanya pengetahuannya. Dia ada di beberapa daerah dengan berbagai macam nama, tapi sebenarnya ini satu. Ada beberapa hal mistis yang mungkin susah ya ditelaah dengan akal pola pikir kita. Tapi mungkin kalau bagi orang-orang yang percaya atau mendalami spiritual atau kebatinan atau olah rasa namanya,
tentu ini akan memahami maksud dan perkataan saya. Jadi terkadang sejarah yang dicatat ataupun mitos selam ini bukan tidak benar. Ada benarnya tetapi bukan kebenarannya. Nah, karena adanya sejarah-sejarah yang ada seperti di Jawa, di Melayu, itu ada di Batak juga, mungkin ada juga beberapa di daerah lain mungkin. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa mencocokkan daripada referensi-referensi, itu tentu pasti ada kesamaan. Semuanya pasti ada kesamaan. Cuman mungkin waktunya, keadaannya berbeda-beda. Sebagaimana ya ada yang mengatakan juga kan, seperti Siti Jenar itu moksa, Brawijaya itu moksa, ya kan. Beberapa orang-orang orang-orang suci dulu juga ada yang moksa gitu, bahkan di Islam, ya kan, di Hindu, di Buddha juga ada kan gitu. Sama juga kalau pengertian moksa ini memang harus didalami, jadi agar tidak salah makna dan arti. Nah, dengan tingkat spiritual yang begitu tinggi, sebenarnya kan dia ini kan menebarkan kebaikan, menebarkan yang namanya dharma juga, menyebarkan juga yang namanya ajaran. Oh, berarti Ratu Kidul punya ajaran sebenarnya dia. Kalau dia tidak punya ajaran, tidak mungkin ada sejarah. Buktinya ada sejarah itu berarti ada sejarahnya, ada ajarannya, ada bukti-buktinya juga. Nah, apa ajarannya kalau begitu? Nah, ajarannya adalah budi luhur, artinya berbudi pekerti baik. Jadi dia mengajarkan budi pekerti yang baik, budi pekerti yang agung. Emang ada wanita mengajarkan dharma? Nah, jadi di sini memang pasti banyak polemik, pasti banyak kontradiktif. Nah, saya juga memberanikan diri membicarakan ini, tentu juga saya telah siap mempertanggungjawabkannya. Makanya dari awal saya menceritakan berdasarkan pengalaman pribadi saya. Karena kalau berdasarkan cerita di Google, buku masyarakat, mungkin sahabat-sahabat Nusantara semuanya tentu sudah mengetahui, sudah memahami. Jadi saya mengangkat cerita ini dari segi pengalaman spiritual yang kita alami sendiri, bahkan juga kita bertanya kepada ada beberapa orang yang memahami untuk membuktikan pengalaman pribadi kita. Ada yang pro juga, ada yang kontra juga, itu biasa ya. Ada pro, ada kontra, itu biasa. Jadi kembali lagi tadi, saat itu dia mengajarkan namanya ajaran budi luhur. Jadi mungkin kalau sahabat-sahabat Nusantara mendengar kebanyakan kaum pria ataupun kaum Adam yang selama ini mengajarkan ajaran, mungkin ini agak bertolak belakang ya. Kok ada wanita yang mengajar budi luhur? Mungkin seperti itu ya, nggak apa-apa. Mungkin ini materi baru, perlu dikaji. Jadi saat itu mengajarkan budi luhur artinya kebaikan ya antara sesama, karena dia sudah memahami tadi kecewa tadi akibat seorang pria. Maka dari situ dia sudah berniat tidak mau lagi untuk mencintai seorang pria. Dia hanya mencintai Tuhan yang agung, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Jadi karena kemampuan spiritualnya begitu tinggi, dia bisa memasuki dunia alam kasat mata, kita bilang ya, atau alam gaib ataupun alam supranatural. Begitu gampangnya dia. Jadi kan dia ini sekendak hatinya saja bisa keluar masuk dan menjelma. Wanita biasa bisa, wanita kaya raya bisa,
ya kan, wanita yang berbagai macam model dia bisa, karena memang itu peran untuk menyembunyikan daripada sejati dirinya. Nah, singkat cerita, mungkin nggak tahu apakah masa itu telah cukup ataukah memang ada sebabnya. Saya tidak paham, saya tidak mengerti. Tapi yang jelas memang di situ artinya dialog kita dengan pengalaman pribadi spiritual kita tadi mengatakan dia harus kembali bukan ke alam dunia tapi ke alam moksanya tadi. Jadi kalau kita katakan sampai sekarang dia masih hidup, iya benar, dia sampai sekarang masih hidup dan dia juga bisa keluar masuk ke dunia nyata, cuman tidak membawa mission, tidak membawa ajaran lagi. Mungkin ya kita nggak tahu apakah dia memang menemui seseorang yang dianggap perlu bantuannya, atau mungkin seseorang yang mungkin memujanya, ataukah mungkin seseorang itu entah apalah kita bilangkan gitu. Pasti ada kepentingan, ada berarti antar-lintas dimensi ini terjadi, dan mungkin sering. Karena antara dimensi gaib itu dengan dimensi nyata itu tipis sekali, bagaikan kulit bawang ya, kita bilang sangat tipis sekali. Memang agak sulit kita bicara secara nalar ya. Tapi nanti ini juga bisa dirasakan jika sahabat-sahabat Nusantara mendalami spiritual dengan baik dan benar, itu pasti dituntun. Jadi sahabat-sahabat Nusantara, jika selama ini ada berita, informasi apakah dia jin atau manusia, di sini saya menekankannya bahwasanya dia adalah manusia yang telah bertapa, yang memiliki ilmu moksa, pengetahuan, sehingga dia mencapai kesempurnaan ataupun kesadaran tertinggi, sehingga dia moksa. Itu ya sebenarnya yang ingin saya sampaikan, ingin saya utarakan. Jadi sebenarnya ada 3 tempat yang sering datanginya, yaitu Jawa, Sumatera, dan daerah pesisir antara Nias ya. Oke, jadi itulah beberapa tempat yang dilalui oleh Kanjeng Ratu Kidul atau Ratu Kidul. Ya sahabat-sahabat, mungkin ini hanya informasi yang bisa saya berikan. Kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun apabila ada perkataan, ucapan ataupun menyinggung, tidak ada niat saya. Mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.